Pada suatu hari, Clara sedang sedih dan pergi ke bioskop. Mau nonton apa ya? Bingung nih. Mbak, mau beli tiket farmakokinetikanya ya? Iya, Mbak. Apa sih pentingnya pengaturan dosis? Yang pertama, yaitu untuk mencapai keberhasilan suatu terapi. Pemberian obat kepada pasien dapat dilakukan melalui berbagai macam rute, seperti per oral dan secara intravena. Keberhasilan suatu terapi dengan obat ditentukan oleh rancangan pengaturan dosisnya. Suatu aturan dosis dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fisiologik, patofisiologik, farmakokinetika, serta kebiasaan penderita. Pada beberapa kondisi, obat diberikan pada suatu aturan dosis ganda yang dimaksudkan untuk memperpanjang aktivitas terapeutik. Yang kedua, yaitu konsentrasi obat mencapai efek terapeutik. Pemberian obat baik secara intravena bolus maupun secara oral dengan dosis berganda bertujuan agar konsentrasi obat mencapai efek terapeutik serta tetap berada pada konsentrasi efektif minimum atau MIC. Namun konsentrasi obat berada di bawah konsentrasi toksik minimum atau MTC. Selain itu, pemberian dosis berganda bertujuan agar obat di dalam tubuh tetap berada dalam keadaan tetap atau keadaan steady state. Pemberian secara intravena dengan dosis berulang cocok digunakan pada obat yang memiliki jendela terapeutik yang sempit, seperti teofilin, antikonvulsan, antibakteri, obat hormon, ataupun antihipertensi. Yang ketiga, yaitu obat berada dalam kondisi steady state. Salah satu penerapan dalam dunia farmasi adalah untuk mengatur loading dose dan regimen dosis teofilin yang diberikan, agar konsentrasi teofilin di dalam tubuh akan berada pada keadaan steady state dan tetap berada pada rentang terapi yang diinginkan. Kadar terapeutik teofilin dalam serum yaitu 5-20 mikrogram per mili dan efek toksik dimulai dari kadar 20 mikrogram per mili. Dalam praktek, teofilin diberikan dalam bentuk dosis ganda sehingga rancangan dosis yang tepat sangat diperlukan dan rancangan produk dalam bentuk pelepasan terkendali adalah salah satu solusinya. Akumulasi obat. Konsentrasi efektif minimum atau minimum effective concentration merupakan konsentrasi minimum yang diperlukan untuk memberikan efek farmakologis dari suatu obat. Sedangkan konsentrasi toksik minimum merupakan konsentrasi minimum di mana efek toksik dapat terjadi. Tujuan akhir dari terapi obat adalah untuk mencapai efek farmakologis atau kemanjuran obat tanpa adanya toksisitas dengan melibatkan MIC dan MTC. Untuk mencapai konsentrasi yang masuk dalam jendela terapeutik, maka harus di atas konsentrasi efektif minimum atau MIC, namun harus di bawah konsentrasi toksik minimum atau MTC. Ketika dosis obat diulang, maka akan terjadi kemungkinan yang dapat menyebabkan terakumulasinya obat atau menumpuk di dalam tubuh. Faktor akumulasi obat dapat dipengaruhi oleh waktu paruh eliminasi, dosis pemberian obat, laju eliminasi obat, dan interval pemberian dosis. Apabila interval pemberian dosisnya relatif panjang, maka akumulasi obatnya rendah. Sedangkan ketika interval pemberian dosisnya relatif pendek, maka akumulasi obatnya tinggi. Oleh sebab itu, pengubahan interval pemberian dosis dapat mengubah akumulasi obat di dalam tubuh. Akumulasi obat dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Akumulasi obat di dalam darah dapat menyebabkan meningkatnya konsentrasi puncak dalam darah melebihi KTM sehingga menimbulkan efek toksik. Bila diberikan dosis yang sama secara berulang dengan frekuensi yang konstan, maka akan diperoleh suatu keadaan tunak. Pada saat keadaan tunak, kadar obat dalam plasma berfluktuasi antara C dalam keadaan steady state maksimal dan C dalam keadaan steady state minimal. Ketika keadaan tunak tercapai, C dalam keadaan steady state maksimal dan C dalam keadaan steady state minimal adalah konstan dan tetap tidak berubah dari dosis ke dosis. Cmax penting dalam menentukan keamanan obat sehingga harus selalu berada di bawah KTM dan merupakan petunjuk yang baik dari akumulasi obat. Jika pada keadaan tunak, suatu obat menghasilkan C dalam keadaan steady state maksimal yang sama dengan Cn sama dengan 1 maksimal. Setelah diberikan dosis pertama, maka artinya tidak ada akumulasi obat. Namun jika Cmax lebih besar daripada Cn sama dengan 1 maksimal, maka berarti terdapat akumulasi obat. Steady state merupakan suatu kondisi di mana tidak terdapat lagi perubahan konsentrasi dan jumlah obat yang berada dalam tubuh seiring dengan bertambahnya waktu.
Steady state pemberian berulang yaitu tidak terjadi lagi kenaikan kadar obat di dalam tubuh setelah dilakukan pemberian dosis kesekian. Kadar steady state harus selalu berada dalam rentang terapi yang telah ditentukan. Ketika obat lupa untuk diminum, maka keadaan tunak semakin lama untuk tercapai. Akumulasi obat di dalam darah dapat menyebabkan meningkatnya konsentrasi puncak dalam darah melebihi KTM, sehingga menimbulkan efek toksik. Bila diberikan dosis yang sama secara berulang dengan frekuensi yang konstan, maka akan diperoleh suatu keadaan tunak. Pada saat keadaan tunak, kadar obat dalam plasma berfluktuasi antara Cmax dan Cmin. Ketika keadaan tunak tercapai, Cmax dan Cmin adalah konstan dan tetap, tidak berubah dari dosis ke dosis. Prinsip dasar model farmakokinetika intravena bolus. Rute pemberian IV bolus merupakan rute pemberian obat yang secara langsung diinjeksikan ke dalam pembuluh vena menggunakan teknik bolus, tanpa melalui proses absorpsi dan dengan segera akan langsung dieliminasi. Berikut adalah model satu kompartemen terbuka intravena bolus. IV merupakan pemberian obat secara IV bolus, DB merupakan obat di dalam tubuh, VD adalah volume distribusi obat, dan K adalah konstanta laju eliminasi. Pada model satu kompartemen terbuka, tubuh dapat diibaratkan sebagai kompartemen tunggal yang seragam, sehingga obat dapat masuk dan keluar dari tubuh. Ketika obat diberikan secara langsung ke dalam tubuh dengan IV bolus, obat dengan segera didistribusikan secara cepat ke seluruh tubuh, sehingga obat terlarut dalam suatu volume cairan tubuh dan eliminasi obat terjadi segera setelah didistribusikan ke dalam kompartemen atau tubuh. Pemodelan ini bertujuan untuk memprediksi konsentrasi dalam plasma, dan penurunan konsentrasi plasma akan berbanding lurus dengan penurunan konsentrasi jaringan. Persamaan diferensial. Model satu kompartemen terbuka intravena bolus eliminasi akan menggunakan kinetika orde pertama dengan laju perubahan konsentrasi obat akan berbanding lurus dengan konsentrasi obat yang tersisa, sehingga laju eliminasi orde pertama menggunakan pemodelan matematika dapat diturunkan dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian persamaan tersebut diintegralkan menjadi seperti ini, sehingga diperoleh suatu garis lurus dari persamaan tersebut sebagai berikut. DB merupakan obat dalam tubuh pada waktu T. DB0 merupakan obat dalam tubuh pada waktu T sama dengan 0. K merupakan kecepatan eliminasi obat dan T adalah waktu. Prinsip dasar model farmakokinetika per oral. Berikut adalah model kompartemen secara oral. Pada saat obat mencapai sistem sistemik, akan dipengaruhi pada jumlah obat yang ada di saluran gastrointestinal dan jumlah obat yang dieliminasi. Di GI merupakan saluran gastrointestinal, dan DE merupakan jumlah obat yang dieliminasi. Pada umumnya, model orde pertama digunakan dalam penyerapan secara oral dalam bentuk larutan atau sediaan yang memiliki kelarutan yang cepat atau pelepasan segera, seperti tablet, kapsul, dan supositoria. Obat-obat tersebut dikonsumsi melalui oral. Setelah pemberian, obat dilepaskan dari produk obat dan dilarutkan ke dalam cairan saluran cerna. Dalam kasus tablet terkompresi yang segera dilepaskan, tablet pertama-tama hancur menjadi partikel halus dari mana obat kemudian larut ke dalam cairan saluran GI. Selanjutnya adalah persamaan diferensial. Tingkat hilangnya obat dari saluran pencernaan dijelaskan oleh persamaan berikut. Persamaan di atas diintegrasikan menjadi seperti ini, di mana D0 adalah dosis obat, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Pada laju eliminasi orde 1 dituliskan persamaan sebagai berikut. Laju perubahan jumlah obat di dalam tubuh per satuan waktu dituliskan persamaan sebagai berikut, dan hasilnya diintegrasi dan disubstitusi. Kemudian diselesaikan menjadi persamaan operasional, dan didapatkan rumus untuk menghitung konsentrasi obat, tetapan laju eliminasi, waktu paru atau tes tengah, dan clearance. Kadar obat injeksi IV bolus berulang. Penentuan dosis berulang regimen obat intravena bolus perlu memperhatikan target konsentrasi obat dalam plasma dengan respon terapeutiknya, serta target konsentrasi obat dalam plasma harus berada pada rentang terapeutik. Obat yang mengikuti model satu kompartemen menggunakan persamaan-persamaan untuk memprediksi konsentrasi maksimum, minimum, dan rata-rata obat dalam plasma. Apabila pasien patuh minum obat, konsentrasi obat di dalam plasma dapat diprediksi dengan rumus sebagai berikut. Persamaan lain juga dapat digunakan pada saat steady state. Dapat menggunakan rumus seperti ini, ataupun menggunakan rumus ini, ataupun pakai rumus seperti ini. Konsentrasi obat bila dosis lupa diberikan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Konsentrasi obat bila ada dosis berulang yang terlambat diberikan atau late dose dapat digunakan persamaan sebagai berikut. CP merupakan konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T setelah pemberian obat. CP0 adalah konsentrasi obat dalam plasma pada waktu ke-0. K adalah konstanta kecepatan eliminasi orde pertama, T adalah waktu setelah pemberian obat, D0 adalah dosis injeksi, V adalah volume distribusi, T setengah adalah waktu paruh eliminasi atau 0,693 per K, N adalah jumlah dosis, dan tau adalah interval waktu pemberian dosis. Selanjutnya adalah kadar obat pada pemberian oral berulang. Pada pemberian oral dosis berulang disajikan kurva typical cumulation obat di dalam tubuh setelah pemberian dosis oral berulang pada interval dosis konstan. Konsentrasi plasma setiap waktu selama regimen dosis berulang oral atau ekstravaskular yang diasumsikan mengikuti model satu kompartemen dan dosis konstan serta interval dosis dapat ditentukan sebagai berikut, di mana N adalah jumlah dosis, tau interval dosis, F adalah fraksi dosis yang diserap, dan T adalah waktu setelah pemberian N dosis. Rata-rata kadar obat dalam plasma saat steady state dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana F adalah bioavailabilitas, D0 adalah dosis awal, VD adalah volume distribusi, tau adalah interval dosis, dan K adalah kecepatan absorpsi. Konsentrasi maksimum obat dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut, dan konsentrasi minimum obat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana Ka adalah konstanta kecepatan absorpsi orde pertama, F adalah bioavailabilitas, D0 adalah dosis awal injeksi, VD adalah volume distribusi, tau adalah interval dosis, dan K adalah konstanta kecepatan eliminasi orde pertama. Waktu konsentrasi plasma maksimum atau Tmax dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Sedangkan konsentrasi plasma puncak atau TP setelah dosis berulang diberikan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Untuk obat yang diserap dengan cepat, kaitannya dengan eliminasi Ka lebih besar daripada K, dan yang didistribusikan dengan cepat, loading dose dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk absorpsi yang sangat cepat juga dapat digunakan rumus seperti ini, dan juga dapat digunakan rumus lain, di mana S adalah salt factor obat, dan tau adalah interval obat, F adalah fraksi bioavailabilitas obat, dan C average adalah konsentrasi obat dalam plasma yang diinginkan. Berikut adalah contoh kasus pada pemberian IV bolus berulang. A patient received 500 mg every 6 hours by repetitive IV injection of an antibiotic with an elimination half-life of 4 hours. Assume the drug is distributed according to a one compartment model and the volume of distribution is 10 liter. Hitunglah konsentrasi obat pada jam ke-16 setelah dosis pertama apabila pasien patuh minum obat. Berikut adalah jawabannya. Diketahui dosis yaitu 500 mg dan volume distribusi adalah 10 liter. Pertama yaitu menghitung nilai K dengan rumus 0,693 per T setengah eliminasi dan didapatkan 0,1732 per jam dan dimasukkan ke dalam rumus CP sehingga didapatkan hasil CP adalah 53,8601 mg per liter. Hitunglah konsentrasi obat pada jam ke-16 setelah dosis pertama jika dosis kedua terlambat 1 jam. Jawabannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Hitunglah konsentrasi obat pada jam ke-16 setelah dosis pertama jika dosis kedua lupa diberikan, dan jawabannya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut adalah contoh pengaturan dosis pemberian IV bolus berulang. Injeksi aminofilin adalah larutan steril yang mengandung aminofilin dihidrat, yaitu kompleks antara teofilin dan etildiamin dengan perbandingan 2:1. Dari tabel diketahui bahwa tiap 1 ml larutan mengandung 25 mg aminofilin. Sediaan ini akan digunakan untuk mengatasi kekambuhan asma pada seorang pasien dengan konstanta kecepatan eliminasi sebesar 0,2298 per jam dan volume distribusi sebesar 25,7 liter. Apabila diinginkan konsentrasi teofilin dalam plasma sebesar 10-20 mg per liter, berapakah dosis dalam mili dan interval pemberian aminofilin dalam jam yang harus diberikan selama 7 hari berturut-turut? Pertama-tama, setelah aplikasi RStudio dibuka, lembar kerja baru dibuka dengan cara menekan File, New File, dan RScript. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita copy scriptnya. Yang pertama itu paket dissolve harus diinstal, kemudian dipanggil dengan mengetikkan library dissolve. Kemudian dimasukkan juga model farmakokinetikanya dalam bahasa R. Nah, di sini ada IV1com, ini artinya karena kita itu mau buat IV bolus 1 kompartemen kinetika eliminasi orde pertama.
Nah, selanjutnya kita harus mendefinisikan parameter. Nah, yang pertama ini ada state. State ini tuh dosis. Dosisnya itu ke dalam keadaan awal, jadi itu kita tulisnya 0. Nah, kemudian di part ini ada K10 atau konstanta eliminasi. K10-nya ini kita ubah menjadi 0,2298. Dan V1-nya ini volume distribusi kita ubah menjadi 25,7. Nah, selanjutnya untuk times. Di soal itu dikatakan diberikan selama 7 hari berturut-turut. Satu hari itu kan 24 jam. 7 dikali 24 itu 168 jam. Nah, jadi biar nggak terlalu mepet, kita tambahin 12 jam, jadi 180 di sini. Nah, selanjutnya pada bagian regimen. Pada bagian regimen ini, timesnya ditulis 180. Dan ininya intervalnya kita ubah menjadi 6. Ini kita tebak-tebak intervalnya. Nah, loading dose-nya. Ini tuh nilai loading dose 600 dan 400 ini maintenance dose. Nah, ini tuh kita ubah menjadi 30 karena 180 dibagi 6 itu hasilnya 30. Nah, kita coba di run. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Maka akan muncul nilai D1 dan C1. Kemudian kita visualisasikan, akan muncul grafik seperti ini. Nah, yang di apply ini kita ubah menjadi 10,20 karena interval rentangnya itu tuh 10 sampai 20. Coba kita ubah dan di run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena grafiknya ini ada di bawah line, maka intervalnya coba kita naikin jadi 3. Intervalnya diubah menjadi 3. Nah, sehingga jangan lupa diganti di value-nya ini diubah menjadi 60 karena 180 bagi 3 itu 60. Kemudian kita coba run lagi. Nah, hasilnya kan kayak gini. Karena loading dose-nya itu terlalu naik, makanya kita turunin, dan maintenance dose-nya juga terlalu naik. Jadi kita coba turunin loading dose-nya jadi 500. Maintenance dose-nya kita ganti menjadi 200. Kita coba run lagi. Nah, hasilnya kan seperti ini. Karena loading dose-nya udah hampir pas, mungkin tinggal MD-nya coba kita naikin dikit. Kita naikin menjadi 250. Terus kita run. Nah, karena hasilnya ini masih agak nyentuh dikit, jadi mungkin kita naikin dikit. Maintenance dose-nya jadi 255 dan loading dose-nya diganti menjadi 510. Nah, jadi didapatkan seperti ini. Jadi didapatkan loading dose-nya itu 510 dan maintenance dose-nya 255. Didapatkan grafik yang seperti ini dapat dikatakan memenuhi syarat karena tidak melebihi KTM atau konsentrasi toksik minimum ataupun konsentrasi efektif minimum. Loading dose dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu 3/2 dikali 510 mg sama dengan 765 mg, dan volume larutan injeksi yang diberikan yaitu 765 mg dibagi 25 mg dikali 1 mili, yaitu 30,6 mili. Dan untuk maintenance dose dapat dihitung dengan cara 3/2 dikali 255 mg didapatkan 382,5 mg, dan volume larutan injeksi yang diberikan yaitu 382,5 mg dibagi 25 mg dikali 1 mili, yaitu 15,3 mili. Selanjutnya, contoh kasus pengaturan dosis pemberian oral berulang. Buatlah simulasi pengaturan dosis pada pasien yang meliputi intervalnya berapa sejak pertama kali pemberian dari 10 sampai 20 mg per liter dengan bioavailability teofilin 96%, konstanta absorpsi 2,56 per jam, konstanta eliminasi 0,08 per jam, dan volume distribusi 34,51. Yang pertama, apabila pasien patuh. Yang kedua, apabila pasien terlambat minum obat selama 2 jam pada pemberian dosis kedua. Yang ketiga, apabila pasien lupa dosis kedua. Simulasi pengaturan dosis pasien yang patuh. Nah, setelah aplikasi RStudio dibuka, maka dimasukkan script RStudio-nya.
Yang pertama kita harus menginstal paket dissolve dan memanggilnya. Kemudian dimasukkan model matematika. Yang pertama untuk dosis itu adalah untuk loading dose, itu kita tebak. Untuk bioavailabilitasnya kita masukkan 0,96. Untuk parmsnya K-nya kita ganti menjadi 0,08. VD-nya diubah menjadi 34,51. KA-nya diubah menjadi 2,56 yang didapatkan dari soal. Kemudian times untuk menunjukkan waktu. Nah, var-nya ini kita pakai GI karena kita menggunakan rute oral. Untuk time sequence itu artinya dari jam ke-8 sampai 72 dengan interval 8 jam. Nah, kita coba run. Nah, pada upline ini kita ubah 10 sama 20 karena rentangnya itu 10 sampai 20. Regimennya kita run. Oke, ini dapatkan plot seperti ini. Karena masih tidak sesuai, maka kita coba ganti loading dose-nya menjadi 600 dan value-nya atau maintenance dose-nya menjadi 300. Kemudian di run lagi. Dan dihasilkan plotnya masih kurang naik sedikit karena loading dose-nya masih menyentuh. Nah, jadi LD dan MD-nya kita naikin lagi sedikit jadi 700 dan 350, kemudian di run. Sehingga menghasilkan plotnya udah pas, jadinya didapatkan LD-nya 700 dan MD-nya 350 dengan interval waktunya 8 jam. Jika interval waktunya dinaikkan, maka grafiknya bakal turun dan interval semakin lama itu hasilnya akan semakin bagus. Akhirnya akan dihasilkan grafik seperti ini. Dapat dikatakan memenuhi syarat karena tidak melebihi KTM ataupun KEM. Jika melebihi KTM atau konsentrasi toksik minimum, maka akan mengakibatkan obat menjadi toksik. Ataupun melebihi KEM atau konsentrasi efektif minimum, maka dapat dikatakan obat menjadi tidak efektif. Simulasi pengaturan dosis pasien terlambat minum obat. Selanjutnya untuk contoh soal yang dosis terlambat. Skripnya juga kita menggunakan skrip yang sebelumnya, hanya saja kita ganti pada bagian time-nya. Nah, di sini setelah 8 kita tambahkan menjadi 18 karena seharusnya kan 16 tapi dia terlambat 2 jam menjadi 18. Kemudian kita run. Sehingga nanti akan dihasilkan grafik seperti ini. Berikut ini adalah grafik yang dihasilkan. Pada lingkaran merupakan kemungkinan area di mana pasien terlambat minum obat. Karena melebihi KTM dapat dikatakan obat ini menjadi toksik. Simulasi pengaturan dosis pasien lupa dosis. Selanjutnya adalah untuk contoh soal yang lupa dosis. Semua skripnya kita pakai seperti skrip sebelumnya. Hanya saja kita ganti pada bagian regimen time-nya. Sequence kita ganti karena sequence tidak bisa tahu di waktu berapa dia lupanya. Jadi kita ganti menjadi seperti ini. Nah, habis 8 langsung 24 karena 16 itu adalah waktu dia lupa. Kemudian kita run.
Berikut adalah grafik yang dihasilkan. Pada lingkaran merupakan kemungkinan area di mana dosis lupa diberikan. Dapat dilihat grafik melebihi dari KIM, maka dapat dikatakan dosis obat menjadi tidak efektif. Loading dose itu untuk apa sih? Loading dose merupakan takaran obat untuk memulai terapi, sehingga dapat mencapai konsentrasi obat dalam darah dan mempunyai efek terapi. Loading dose digunakan untuk menaikkan konsentrasi plasma sampai kadar terapeutik secara lebih cepat. Lamanya waktu pencapaian keadaan tunak akan menjadi masalah jika onset efek obat diharapkan, tetapi masa paruh eliminasinya panjang, sehingga dibutuhkan dosis muatan. Loading dose ditentukan dengan mengetahui terlebih dahulu rentang terapeutik obat dari pustaka, lalu ditentukan besar keadaan tunak yang diinginkan dan volume distribusi. Maka dosis muatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. D-inf sama dengan dosis infus lazim atau loading dose. DL merupakan dosis pemuatan, CSS merupakan konsentrasi keadaan tunak, VD merupakan volume distribusi. Apabila loading dose diberikan secara intravena setelah pemberian infus intravena, akan terjadi kurva sebagai berikut. Jika dosis muatan atau DL diberikan secara bersama dengan infus, maka kadar obat dalam plasma dapat dihitung dari C1 plus C2, di mana C1 merupakan rumus di lingkaran merah, di mana DL merupakan loading dose, dan C1 ini merupakan persamaan yang digunakan jika kadar obat di dalam darah menurun. Misalnya setelah pemberian injeksi IV dosis tunggal atau pemberian infus tetapi kemudian dihentikan. Dan C2 merupakan rumus yang di lingkaran hijau, di mana D-inf merupakan dosis intravena, dan C2 merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung kadar obat dalam darah pra steady state. Ini merupakan contoh perhitungannya. Seorang anak berumur 5 tahun dengan berat badan 18 kg didiagnosis menderita asma dan menerima terapi infus teofilin. Jika volume distribusinya 0,5 liter per kilogram dan clearance-nya 1,44 ml per menit per kilo, hitunglah loading dose untuk mencapai konsentrasi steady state 12 mikrogram per mili. Yang pertama diketahui berat badan 18 kg dan clearance-nya 1,44 ml per menit per kilogram, jadi dikali 18 kg, sehingga didapatkan 25,92 ml per menit, dan volume distribusinya yaitu 0,5 liter per kilogram dan dikali dengan berat badannya sehingga didapatkan 9.000 ml. Konsentrasi steady state-nya yaitu 12 mikrogram per mili, sehingga dimasukkan ke dalam rumus seperti berikut, dan didapatkan hasil 108 mg. Selanjutnya contoh perhitungan loading dose IV bolus. Hitunglah loading dose dan maintenance dose teofilin yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mempertahankan konsentrasi di dalam darah sebesar 10 mikrogram per mili. Diketahui volume distribusinya 0,5 liter per kilogram dan T setengahnya 8 jam. Loading dose sama dengan C steady state kali volume. Didapatkan 5 mg per kilo. Kemudian dihitung nilai K dan didapatkan 0,087 jam. Dan nilai clearance didapatkan 0,04 liter per kilogram per jam. Dan kemudian dihitung maintenance dose dengan rumus clearance dikali konsentrasi steady state dan didapatkan 0,4 mg per kilo per jam. Contoh soal selanjutnya yaitu ada seorang pasien laki-laki dewasa berusia 46 tahun dengan berat badan 81 kg diberi tetrasiklin HCl dengan dosis 250 mg setiap 8 jam selama 2 minggu. Berdasarkan literatur, tetrasiklin HCl memiliki bioavailabilitas 75% dan mempunyai volume distribusi 1,5 liter per kilo. Waktu paruh eliminasinya adalah 10 jam, sedangkan kecepatan absorpsinya yaitu 0,9 per jam. Untuk mempercepat tercapainya keadaan tunak, berapakah DL yang harus diberikan? Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil yaitu 588 mg. Profil farmakokinetika pada pemberian dengan loading dose untuk IV bolus berulang. Contohnya ada seorang pria menerima 1000 mg antibiotik setiap 6 jam dengan injeksi IV berulang. Obat ini memiliki volume distribusi 20 liter dan waktu paruh eliminasi 3 jam. Hitunglah yang pertama konsentrasi obat dalam plasma atau CP pada 3 jam setelah dosis kedua. Yang kedua, konsentrasi obat dalam plasma saat keadaan tunak pada 3 jam setelah dosis terakhir, yaitu hitung juga Cmax, Cmin, dan Caverage.
Diketahui D0 sama dengan 1000 mg, VD sama dengan 20 liter, T setengah 3 jam. Maka dapat dihitung nilai K dengan rumus 0,693 dibagi T setengah, dapatkan hasil 0,231 per jam, dan tau 6 jam. Untuk mendapatkan nilai CP, dapat menggunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 31,3 mg per liter. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai CP dalam keadaan tunak dapat digunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 33,3 mg per liter. Mendapatkan nilai Cmax dalam keadaan steady state dapat digunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 66,7 mg per liter. Untuk mendapatkan hasil Cmin dalam keadaan steady state dapat digunakan rumus sebagai berikut dan dihasilkan 16,7 mg per liter. Dan untuk mendapatkan Caverage dalam keadaan steady state dapat menggunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 36,1 mg per liter. Hingga didapatkan kurva sebagai berikut. Dengan nilai Cmax 66,7, Caverage 36,1 dan Cmin 16,7. Profil farmakokinetika pada pemberian dengan loading dose untuk oral berulang. Contohnya, seorang pasien laki-laki dewasa dengan usia 46 tahun dan berat badan 81 kg diberikan 250 mg tetrasiklik hidroklorat secara oral setiap 8 jam selama 2 minggu. Dari literatur, bioavailabilitas tetrasiklik hidroklorat sekitar 75% dan memiliki volume distribusi yaitu 1,5 liter per kilogram. Waktu paroeliminasi sekitar 10 jam. Konstanta laju absorpsi adalah 0,9 per jam. Dari informasi ini dapat dihitung yaitu yang pertama Cmax setelah dosis pertama, Cmin setelah dosis pertama, konsentrasi obat plasma CP pada 4 jam setelah dosis ke-7, konsentrasi obat plasma maksimum pada keadaan tunak, konsentrasi obat plasma minimum pada keadaan tunak, dan konsentrasi obat plasma rata-rata pada keadaan tunak. Sehingga dapat diketahui yaitu VD 1,5 liter per kilogram dan dikali 81 kg berat badannya didapatkan 121,5 liter. Dan nilai K didapatkan dengan rumus 0,693 dibagi dengan T setengah, yaitu didapatkan hasil 0,07 per jam dan dosisnya 250 mg, nilai Ka yaitu 0,9 per jam dan F 75% dan T adalah 8 jam. Yang pertama harus dihitung adalah Tmax dengan rumus berikut sehingga didapatkan hasil 3,07. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan berikut sehingga didapatkan nilai Cmax yaitu 1,28 mg per liter. Selanjutnya untuk menghitung nilai Cmin dapat menggunakan rumus berikut sehingga didapatkan hasil 0,95 mg per liter. Dan untuk menghitung nilai CP pada 4 jam setelah dosis ke-7 dapat dimisalkan N adalah 7, T adalah 4, dan tau adalah 8 dan dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut sehingga didapatkan nilai CP yaitu 2,86 mg per liter. Selanjutnya untuk menghitung konsentrasi maksimum dalam keadaan steady state harus dihitung dulu nilai TP dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil yaitu 2,05 jam. Kemudian dapat dihitung Cmax dalam keadaan steady state dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 3,12 mg per liter. Selanjutnya untuk menghitung Cmin dalam keadaan steady state dapat menggunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 2,23 mg per liter dan konsentrasi rata-rata dalam keadaan steady state dan dihasilkan nilai 2,76 mg per liter. Sehingga didapatkan kurva sebagai berikut dengan nilai CP maksimal adalah 3,12 mg per liter dan nilai CP 2,76 mg per liter dan CP min 2,23 mg per liter.